tahun 8 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun 9 tahun yang lalu itu membelikan satu daster itu saja itu susah sekali karena nggak ada duit seperti itu. Dan itu kenyataan. Selamat sore sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Nah, sore ini saya janjikan sesi pertanyaan dan jawaban. Nah, kali ini saya tidak sendirian di kebun. Ada sahabat saya, rekan saya dalam berkebun, yaitu siapa namanya, Dek? Ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin dulu mengajak sahabat untuk melihat proses pindah-pindah kandang dari usia DOC. Jadi usia ayam sehari ini sekarang sudah besar segini. Nah, kita mau pindahkan ke dalam, kita lepas agar bisa seperti itu, belajar makan makanan organik. Nah, oke, langsung saja ya. Saya mau memindahkan dulu ke dalam kandang yang sebelumnya. Nah, di sini ada 12 ekor saya pelihara dari baru menetas ya. Jadi sudah sebesar ini, cukup besar untuk dipindahkan dan belajar makan makanan organik secara full. Nah, sebelumnya sudah saya latih makan makanan organik seperti kulit wortel, pepaya, kemudian daun-daunan, bayam, kangkung yang ada di kebun. Dan sudah terbiasa sih. Nah, sudah hampir 80% makanannya sudah berupa makanan organik. Hanya mungkin sisa 10-20%. Dan itu pun tidak setiap hari saya berikan asupan protein dari ransum seperti itu. Nah, kemudian saat ini saya akan memindahkan ke kandang itu. Jadi mereka akan bersatu di sana. Mereka akan banyak teman di sana, tambah 12 anggota lagi. Ayo kita. Tapi sebelumnya saya ingin berikan tips ketika kita memindahkan ayam ke dalam kandang berikutnya, kita harus melakukan pemotongan sayap dari ayam-ayam ini. Kita potong agar ayam ini tidak terlalu mudah panik, stres ya di sana ya. Mereka akan terbang dan ketakutan. Nah, dengan sayap dipotong seperti ini, mereka akan lebih jinak seperti itu. Dan akhirnya mereka akan bersatu, tidak akan saling menyerang seperti itu. Oke, akhirnya kita sampai pada question and answer. Itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia artinya Anda bertanya, saya menjawab, seperti itu. Nah, satu penanya pertama yang sudah lama sekali saya nggak jawab, saya janjikan ada videonya. Nah, kali ini saya akan jawab pertanyaan dari sebentar, Aditya Resmana 17. Ini yang pertama, requestan Anda spesial, Pak Aditya. Nah, Pak, saya ingin mulai memelihara ayam organik. Dalam hal ini, Pak Aditya ingin memelihara ayam broiler. Nah, saya akan memberikan pakan azola doang sama dedak. Nah, apakah usia 1,5 bulan bisa naik 2 kilo, Pak? Begini, saya jawab ya. Untuk ayam, segala jenis unggas lah, pokoknya bebek, ayam, itu memiliki karakternya masing-masing. Misalkan ayam broiler, Anda wajib mengetahui seluk-beluk beternak ayam broiler sebelum Anda memutuskan untuk beternak ayam broiler secara organik. Jadi Pak Aditya, ayam broiler memiliki masa pertumbuhan yang sangat cepat, 10 kali cepat daripada ayam kampung. Nah, fase 1 sampai dari DOC dari umur 1 hari sampai dengan fase 2 minggu itu kita sebut dengan fase brooding. Nah, disinilah fase-fase penentuan apakah ayam itu akan tumbuh dengan maksimal atau tidak. Nah, bila Anda ingin memelihara ayam broiler pedaging
Yang tidak tahu ayam broiler, ayam pedaging yang biasa saya beli atau ibu-ibu beli di pasar seperti itu. Bila Anda ingin memelihara ayam pedaging ini dengan menggunakan pakan alternatif atau pakan organik seperti yang saya lakukan, jangan sekali-sekali memberikannya di fase brooding seperti itu. Karena di fase brooding umur 1 sampai dengan 10 hari lah. 10 hari itu benar-benar masa pertumbuhan bukan hanya daging, tapi juga tulang belulang, pertumbuhan bulu, kaki itu sangat penting ya, karena kaki yang kokoh itu akan mampu menunjang berat badannya nanti. Seperti itu. Jadi fase 1 sampai dengan 10 hari itu kita berikan pakan yang full nutrisi atau proteinnya tinggi. Nah, saya sendiri ketika mengambil ayam-ayam broiler saya di belakang itu saya ambil usia 1 minggu dari peternak. Jadi otomatis 1 minggu itu dia sudah diberikan, ayam itu sudah diberikan pakan peternak ayam pedaging seperti itu. Nah, ketika mendarat di kandang ini, saya tidak langsung memberinya sayur seperti itu. Jadi saya langsung kasih bayam, kasih kangkung, enggak. Bisa mati mereka, bisa bengong mereka, apa ini. Tapi kita berikan rangsangan di hari ketiga. Saya biasanya mencampurkan 30% dari pakan pabrik. Saya biasanya kasih BR1 itu dengan sayuran, dengan kangkung, bayam. Saya cacah kecil-kecil, saya campurkan 30% saja. Mereka akan mulai penasaran apa ini. Nah, setelah mereka makan dan mereka sudah secara kasat mata kita sudah lihat sudah makan, itu artinya kita sudah berhasil. Di sini Anda perlu ketelitian. Jangan sampai Anda memberikan tapi nggak dimakan. Kemudian setelah diberikan, kita bisa tambahkan sedikit nasi aking. Tambahkan nasi aking mulai di usia ke 10 hari itu sudah kita setengah-setengah mulainya. Antara nasi aking, sayur, sama BR1 seperti itu. Nah, di hari ke-14 kita harapkan sudah free dari pakan pabrikan. Di hari ke-14 kita sudah bisa memberikan nasi aking, dedak polar. Nah, polar, saya lebih suka menggunakan polar daripada menggunakan bekatul, karena serat bekatul itu sangat tinggi, merusak pencernaan dari unggas, dan nutrisi-nutrisi yang diberikan itu percuma karena dimakan oleh bekatul, atau serat-serat bekatul itu membawanya ke kotoran, jadi percuma. Anda lebih baik membelikannya polar seperti itu. Kecuali memang tidak ada bekatul, Anda fermentasi dulu. Seperti yang saya lakukan. Ketika saya nggak ada polar di pasaran, saya gunakan bekatul, tapi saya fermentasi dulu. Video mengenai fermentasi bekatul banyak di channel-channel peternakan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi hari ke-14 Anda mulai bisa memakai 75% pakan organik. Dan Anda lihat gejala-gejala ayamnya, ketika ayam mulai lemas, tidak bernafsu makan, Anda tambahkan sedikit lagi pakan pabrikan. Biasanya ketika sudah mulai energik, Anda tarik pakan pabrikan, kemudian Anda berikan pakan organik. Terus seperti itu, dan di hari ke-21 itu sudah harus bebas pakan pabrikan seperti itu. Oke, mungkin sedemikian saja. Bobotnya pasti Anda dapat. Nah, kalau kita menggunakan pakan gratis seperti ini, umur berapapun nggak masalah dapat bobot 2 kilo kan. Jadi Anda jangan terlalu mematok waktu seperti itu, karena dengan pakan organik itu biasanya jangka waktunya cukup lama untuk mendapatkan bobot 2 kilo seperti itu. Oke, penanya berikutnya dari Bapak Agus. Di mana nih? Nggak ada lokasinya. Pekerjaan Bapak apa? Seperti yang saya sudah sering ulas sebelumnya di video saya adalah seorang pemasar atau seorang marketing di bidang produksi kerajinan khas Bali seperti itu. Produksi oleh-oleh khas Bali lah, intinya seperti itulah. Jadi saya memasarkan melalui online, juga memasarkan melalui offline seperti itu. Nah, itulah usaha saya. Meskipun usaha saya ini saya dapatkan dari nol seperti itu, bukan usaha warisan. Jadi dulu 7 tahun 8 tahun yang lalu saya sangat-sangat hidup di bawah garis kemiskinan lah, bisa dibilang seperti itu. Dari segi pendapatan benar-benar 7 tahun 8 tahun yang lalu, 8 tahun 9 tahun yang lalu itu membelikan satu daster istri saja itu susah sekali karena nggak ada duit. Seperti itu. Dan itu kenyataan di tahun berapa itu ya, 9 tahun yang lalu lah, anggap dari sekarang 2020 sekitar 2013 2014 itu benar-benar
fase-fase sulit saya. Tapi kita sebagai manusia harus kreatif, terutama memanfaatkan apa yang ada. Dan dimulai dari sana saya bertekad untuk bisa maju. Dan akhirnya sampai sekarang ya, Tuhan memberikan saya sedikit rezeki, saya bisa hidup dengan ya setidaknya untuk makan, untuk kebutuhan pokok bisa lah, seperti itu. Oke, apalagi penanya ya, penanya saya seorang pemasar, marketing seperti itu ya, marketing untuk produk saya sendiri seperti itu. Jadi bukan memasarkan produk orang seperti itu. Makanya saya sangat ingin kalian para subscriber juga belajar untuk memasarkan. Tidak hanya pintar bertani, tapi juga pintar untuk memasarkan hasil dari kebun sahabat seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Nah, mengenai pupuk, Pak, jika saya ingin membuat pupuk kompos dari daun-daun yang segar, sebenarnya sudah ada videonya mengenai pupuk dari rumput liar, mirip seperti itu, hanya saja jika kita menggunakan daun dalam jumlah banyak, saya akan buatkan videonya, ditunggu saja. Kemudian masalah hama, kemarin ada yang nanya, Pak, tanaman saya keriting, kemudian ada kutu putih dan lain sebagainya. Nah, dalam bertani secara organik, Anda butuh yang namanya ketenangan. Jangan panik dulu. Saya tahu tanaman Anda keriting, saya tahu tanaman Anda hancur, misalkan sudah sampai hancur, tapi tenang, itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Jadi, ketika Anda bisa mengolahnya itu menjadi sebuah pengalaman, Anda mendapatkan poin plus yang tidak bisa didapatkan oleh petani lain. Jangan asal kita, biar sembuh sekarang harus beli obat, kita semprot. Pengalaman apa yang Anda dapat? Lebih baik kita gunakan skill kita berusaha mencari tahu obatnya apa, kita lakukan secara rutin, intinya rutin, kita bersihkan, dan akhirnya ketika sembuh, ilmu ini akan Anda bisa gunakan sampai seumur hidup Anda. Sekali Anda bisa membasmi hama di kebun Anda, selamanya Anda bisa membasmi hama. Karena pengalaman tidak bisa dibeli, kawan. Oke, itu saja ya pertanyaan dan jawaban untuk episode kali ini. Saya harap sahabat tetap konsisten berkebun di kebun secara organik, dan jangan lupa untuk subscribe bila berkenan, dan yang lebih penting dari subscribe, di share, karena bagi saya itu lebih penting daripada Anda subscribe tapi Anda nggak nge-share. Lebih baik di share aja, Anda nggak subscribe nggak masalah. Jadi intinya ilmu ini agar berguna, terus berguna dari satu orang ke orang yang lain, terus seperti itu, sehingga kita berharap pertanian organik di Indonesia bisa bangkit seperti itu. Oke, jangan lupa menanam hari ini untuk bisa panen esok hari.